Bagaimana bentuk-bentuk pengalaman yang perlu kita miliki supaya kita menjadi seorang pemimpin yang diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Contoh, Musa mengalami hidup bersama dengan Tuhan selama 40 hari di atas gunung. Keluaran 19 ayat 1 sampai 14. Ngapain Musa selama 40 hari bertapa di gunung? Dia di sana banyak introspeksi diri di hadapan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan dengan begitu kusuknya. Pengalaman hidup bersama dengan Allah. Bagaimana caranya supaya kita punya pengalaman ini? Bangunlah saat teduh saudara. Bangunlah saat teduh kita secara pribadi. Jangan hanya saat teduh waktu kita mau khotbah, waktu kita melayani. Entah ada jadwal khotbah atau jadwal pelayanan, harus konsisten melakukan saat teduh. Dan saya dari dulu sampai sekarang masih lakukan ini kok saudara. Saat teduh menjadi salah satu cara bagaimana caranya supaya kita punya pengalaman hidup bersama dengan Allah. Yang membuat akhirnya Musa percaya diri memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah hasil pergumulannya bersama dengan Tuhan. Hasil pengalamannya bersekutu dengan Tuhan selama 40 hari itu. Yang membuat Musa berani untuk mengambil keputusan. Saya mau dan siap menjadi leader bagi bangsa Israel. Itu akumulasi, itu hasil dari hidup kebersamaannya dengan Tuhan. Artinya, saudara, semakin persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan indah dan manis secara konsisten tiap-tiap hari, maka itu akan memperlengkapi kita, mendandani kita, dan akan juga memotivasi kita untuk semakin siap dan tanggap kapan dan dimanapun juga untuk melayani Tuhan. Yang kedua, pengalaman menghadapi krisis. Contohnya, Nabi Elia. Dia pernah berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun selama 3 tahun. Tuhan jawab loh. Doanya Elia itu. Selama 3 tahun pun hujan tidak turun. Lalu tidak lama kemudian, waktu bangsa Israel sedang dilanda krisis musim kemarau. Mereka minta kepada Elia supaya kembali doa kepada Tuhan. Supaya Tuhan turunkan. Jadi dia pun juga berdoa lagi sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak lama Tuhan pun turunkan hujan. Pengalaman menghadapi krisis. Krisis itu kan pergumulan ya. Krisis itu bisa banyak macamnya. Krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan dan pekerjaan. Seringkali itu Tuhan izinkan kita alami supaya kita punya pengalaman. Sehingga di kemudian hari kita semakin kuat menghadapi krisis-krisis yang baru. Dalam bidang apapun dalam kehidupan kita. Waktu kami jadi hamba Tuhan, lebih dari 26 tahun yang lalu, salah satu krisis yang Tuhan izinkan saya alami adalah krisis keuangan. Keterbatasan masalah keuangan. Apa yang saya lakukan pada tahap itu, pada masa itu, saya tidak langsung ambil kesimpulan, marah sama Tuhan, tinggalkan pelayanan. Tidak. Bayangi, saudara, saking krisisnya kami secara finansial. Anak saya sakit, masih usia 6 bulan. Nggak punya uang, kan? Untuk bawa ke dokter. Nggak punya uang. Waktu itu kami masih ngontrak, masih jadi kontraktor, Bapak Ibu. Ngontrak-ngontrak. Boro-boro uang untuk berobat.
Uang untuk belanja tiap-tiap hari aja tidak ada, Bapak Ibu. Karena persembahan dari jemaat tidak ada. Walaupun tiap minggu kami ada buat ibadah. Pemuritan. Di samping ibadah ada pemuritan. Tapi kan di sana tidak ada persembahan. Untuk kami nggak ada. Kami alami krisis itu. Tapi tahu ke saudara, waktu krisis itu kami alami, saya mengajak istri saya, kita harus terus bergantung, kita harus terus percaya terhadap kasih kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami terus bergumul dengan Tuhan, Bapak. Setelah kami selesai berdoa, Tuhan gerakkan hati saya, Ton, bawa anakmu ke dokter. Gitu. Secara logika tidak mungkin, karena saya nggak punya uang, Bapak Ibu. Tapi ada dorongan yang kuat di hati saya. Bawa dia ke dokter. Akhirnya kami bawa dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Baik saudara, bawa anak ke dokter tanpa modal uang satu peser pun. Tapi modalnya iman kepada Tuhan. Sampai tempat praktek dokter, langsung dokter periksa anak saya. Ya, sambil dokter periksa anak saya, terus saya bergumul di hati dan pikir dengan istri. Nanti kalau dokter minta segini biayanya, kami harus ngomong apa ya? Bayar dari mana ya? Tapi saya terus berdoa dalam hati, Tuhan, Tuhan tahu, sebelum kami berangkat ke sini nggak ada uang, Tuhan. Maka kalau dokter nanti ngomong apapun Tuhan, kami juga nggak punya uang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan pasti bekerja. Saudara, waktu dokter periksa anak saya, lalu dikasih resep, waktu mau pulang, dokter tidak ada sedikit pun mengeluarkan kata-kata segini biayanya. Tidak ada. Tapi yang dokter itu katakan, anak bapak ibu pasti sembuh. Sakitnya ini hanya tinggal saya minta supaya bapak ibu tebus obat ini ke apotek. Artinya apa? Dokternya nggak nyinggung, nggak minta uang pun. Ini dokternya bukan orang Kristen, saudara. Namanya aja Muhammad. Kami pulang dari tempat praktek itu, kebetulan dia nggak punya apotek di tempat itu. Maka kami harus tebus obatnya di apotek lain, saudara. Lalu istri saya nanya, Pak, kita cara nebus obatnya gimana? Bayar dokter tadi, puji Tuhan, dokternya nggak minta. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan sudah tolong kita, lewat dokter tadi tanpa kita bayar, kita percaya Tuhan yang sama, pasti tolong juga nanti di apotek. Kita jalan ke sana. Sampai di kami di tempat apotek, Bapak Ibu, saya serahkan resep yang dari dokter itu kepada apotekernya. Lalu diracik obatnya. Lalu setelah itu saya dipanggil, Pak, ini obatnya, Pak. Tahukah Bapak Ibu, pihak apotek tidak menyinggung, tidak meminta satu rupiah pun. Bahkan saya masih didorong waktu saya diserahkan obat itu. Pak, semoga anaknya cepat sembuh. Bapak Ibu kan pulang. Setelah anak saya minum obat itu, maka dia pun sembuh. Pengalaman itu tidak hanya satu kali. Saya sendiri pernah ngalamin. Tidak punya uang, muka saya semua bengkak-bengkak, dan harus pergi pelayanan. Tanpa uang. Pulang dari pelayanan, nggak ada juga berkah. So, saudara,
kita harus bersedia dituntun oleh Tuhan menghadapi krisis. Sebagai salah satu cara, Tuhan menambahkan pengalaman iman dalam kepemimpinan kita. Padahal itu terlalu mudah menyerah sama keadaan, sama situasi, sama krisis yang kita alami. Jangan. Tapi berserahlah sama Tuhan. Berikutnya yang ketiga, menghadapi tantangan, pencobaan, dan penderitaan. Banyak orang Kristen selalu berdoa dan minta kepada Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan, tantangan, penderitaan. Tapi jangan lupa, saudara, tidak apa tidak berdoa seperti itu. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan izinkan tantangan, pencobaan, penderitaan itu harus kita jalani. Harus siap juga. Harus siap juga. Sebab kalau Tuhan tetap izinkan kita harus menghadapi tantangan dan penderitaan itu, artinya Tuhan sedang menambahkan pengalaman yang baru buat kita. Contoh, Yesus. Sebelum dia memulai pelayanannya, saudara, dia juga diperhadapkan dengan pengalaman menghadapi pencobaan. Dari sibolis. Kita tahu betul. Ada 3 kali dia dicobai oleh sibolis, kan Bapak Ibu. Yesus tidak takut, tidak kalah, apalagi mengalami. Saudara, Allah saja menambahkan pengalaman bagi Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, sebelum dia mulai era kepemimpinannya. Apalagi kita, sangat berpotensi kita dikasih Tuhan pengalaman menghadapi pencobaan. Tapi jangan kalah, harus menang. Bapak Ibu, saya berkali-kali diperhadapkan, diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan pencobaan. Khususnya tentang masalah uang. Minggu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara, Badan Gizi Nasional ajak saya kerjasama. Hanya dengan duduk tenang, saya bisa dapat gaji setiap bulan 20-30 juta. Tapi saya tolak Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena tidak jelas aturan perjanjian yang akan kita buat. Saya tolak. Bagi saya itu ujian. Sebelumnya saya sudah pernah mengalami ujian yang hampir sejenis dengan itu juga. Udah pernah. Di mana waktu itu, ini yang menawari hamba Tuhan pulang. Saya ditawari dapat dukungan dana, eh, ada istilahnya sekarang itu, saya lupa ingat ya. Hibah, dana hibah nih. Dana hibah bermasalah sekarang nih. Dana hibah dari negara. Ini kan banyak diselewengkan untuk dikorupsikan Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya pernah ditawari oleh seorang teman hamba Tuhan. 5M saya ditawarin. 5M. Tapi syaratnya, saya harus buat proposal, lalu rancangan pembangunan kantor, tetapi dengan anggaran 50 miliar. Dan itu akan diajukan ke negara, tapi implikasinya saya hanya dapat 5M. Lalu saya tanya, kenapa saya harus buat 50M? Padahal saya butuhnya cuma 5M. Saya bilang, ya Pak Tony tahulah. Ada bagian Pak Tony nanti 5M. Cukup kan bangun kantor LPP, kampus STTP katanya. Ya, berarti 45M-nya buat apa saya bilang? Ya salah Pak Tony. Kan harus saya bagi Pak. Nanti ke anggota DPR, sekian. Ya,
ke departemen yang mau kita ajukan proposal ini sekian, Pak. Ya, lalu untuk saya, Pak, kira-kira ke situlah sisa dari 5M itu, yaitu 45M. Bapak Ibu tahu, kita sedang dan terus berdoa, bergumul sudah cukup lama supaya Tuhan kasih tanah dan gedung untuk kampus kita. Udah 20 tahun lebih saya berdoa untuk itu. Tiba-tiba ada tawaran begitu. Tapi saudara tahu, saya tahu ini ujian pencobaan. Saya bilang, kalau begitu prosedurnya, syaratnya, nggak usah. Nggak usah, saya bilang. Ya, tapi kan Pak Tony kan butuh 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 tanah kan? Butuh kantor kan? Yes, saya bilang. Tapi saya percaya, yayasan ini, sekolah ini, dimulai dari Tuhan. Tuhan yang sama pasti punya cara menyediakannya. Dengan tanpa harus pakai cara yang kotor seperti ini. Saya bilang, tegas sama teman saya. Ya sudah, kalau Pak Tony nggak mau dibantu. Sejak dari situ dia nggak mau kontak saya lagi. Karena dia tahu, ini Pak Pendeta yang satu ini susah sekali diajak kerjasama untuk korupsi begitu, Bapak Ibu. Ujian pencobaan. Harus bersedia. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang berpengalaman. Paulus pernah juga ditangkap di Yerusalem. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 40. Lalu ditahan di Kaisarea. Kisah Para Rasul 23 ayat 23 sampai 35. Lalu dipenjara berkali-kali. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Dan 2 Korintus 11 ayat 23. Semua itu Tuhan izinkan untuk dialami oleh Paulus. Supaya dia punya pengalaman. Bagaimana menghadapi tantangan. Bagaimana menghadapi pencobaan plus penderitaan. Hasil akhirnya apa? Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai 70% perjanjian baru. Hasil karya pekerjaan Tuhan lewat kehidupan, lewat pengalaman Rasul Paulus. Yang akhirnya kita bisa banyak belajar sampai sekarang. Jadi seorang pemimpin, nol pengalaman, tidak akan jadi pemimpin. Seorang pemimpin yang mau dipakai oleh Tuhan, harus mau dikasih Tuhan punya pengalaman. Entah pengalaman itu manis atau pahit sekalipun. Kita juga harus bersedia untuk memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah. Masalah, masalah keuangan, masalah kesehatan. Lagi-lagi Paulus contoh yang grill. Mengalami keterbatasan demi keterbatasan. Dalam hal masalah pembiayaan untuk pelayanannya, Bapak. Saking terbatasnya sumber keuangan yang dimiliki oleh Paulus untuk mendukung pelayanannya dari satu kota ke kota yang lain, Bapak Ibu. Seringkali Paulus katakan dia tidak makan. Dia tidak minum. Dia tidak punya uang untuk beli baju. Boro-boro untuk tempat nginap di hotel termahal. Tidak ada. Tapi tahu ke saudara, itu sengaja diizinkan oleh Tuhan supaya Paulus punya pengalaman bagaimana mengatasi masalah keuangan. Apakah Paulus langsung mati konyol di tengah-tengah keterbatasan masalah keuangan itu? No. Tuhan mesti pelihara Paulus. Walaupun dia seringkali makan tidak makan dalam pelayanan. Tetap Tuhan kasih juga dia makan. Dengan cara-cara Tuhan yang unik. Paulus tidak langsung terburu-buru menyangkali Tuhan, mempersalahkan Tuhan lalu meninggalkan.
perkawinan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Kristen yang murtad hari-hari ini. Paulus tidak lakukan itu. Orang-orang Kristen sekarang baru sedikit persoalan pergumulan masalah yang dialami, murtad. Baru saja, baru hanya segera difitnah orang, istrinya selingkuh, langsung ceraikan, murtad supaya dapat istri baru dari seberang. Bagaimana bisa dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, Bapak? Jadi pahami, saudara. Waktu Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang sulit kita alami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha dan bisnis, ingat, ada nilai pengalaman yang mau Tuhan tambahkan kepada saudara. Supaya saudara menjadi seorang pemimpin yang makin efektif di dalam tangannya. Maka jangan mudah, tawar hati, mengasihi dan melayani Tuhan. Oleh karena